Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfidia Lisma, NPM 1012201, kelas A S1 Manajemen. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Baik, materi manajemen kinerja yang akan saya bahas yaitu ada mengelola kinerja perusahaan di abad 21, kemudian konsep dasar sistem manajemen kinerja, perencanaan sistem manajemen kinerja. Kemudian ada perencanaan dan kesepakatan kinerja dan kerangka kerja sistem manajemen kinerja, penilaian kinerja, serta peningkatan kinerja. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai mengelola kinerja perusahaan di abad 21, bahwa penggunaan rasio finansial secara tunggal tidak lagi mencukupi untuk menganalisis kinerja perusahaan. Diperlukannya sistem manajemen kinerja yang baru untuk mengakomodasi perubahan lingkungan persaingan dunia usaha, memenangkan keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholder yang terdiri dari penanaman modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana sih implementasi manajemen kinerja di era abad 21. Di abad 21 ini, perusahaan harus melaksanakan kegiatan operasional dalam suatu lingkungan baik eksternal maupun internal yang memiliki risiko tinggi dengan penurunan kemampuan memprediksi strategi apa yang cocok dan sesuai dengan dinamika perubahan yang begitu cepat, namun keberhasilan manajer dalam mengimplementasikan manajemen kinerja organisasi di abad 21 dalam era globalisasi saat ini tidak terlepas dari motivasi dan kompetensi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi itu dapat dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian kinerja, perangkat organisasi. Sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mendefinisikan kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik informasi kinerja. Kemudian, bagaimana sih proses sistem manajemen kinerja? Proses manajemen kinerja adalah proses sistematis yang mencakup perencanaan kerja, penilaian dan diskusi kinerja, penilaian kinerja, dan penyesuaian atau tindakan korektif untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi kesenjangan kinerja. Nah, ini berikut merupakan proses sistem manajemen kinerja yang dimulai dari perencanaan kinerja, telaah dan diskusi kinerja reguler, kemudian evaluasi kinerja, lalu melakukan tindakan korektif dan adaptif. Untuk melakukan perancangan sistem manajemen kinerja, kita harus menentukan visi, misi, dan strategi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Kemudian, misi juga adalah cara untuk mengkomunikasikan alasan pendirian perusahaan dari arah mana perusahaan akan menuju. Bagaimana sih langkah penyusunan visi dan misi? Kita harus menentukan nilai dari perusahaan. Apa yang menjadi nilai, apa yang menjadi kelebihan perusahaan tersebut. Kemudian mengetahui target yang ingin dicapai perusahaan dengan jelas. Kemudian membuat visi dan misi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Lalu berpikir jauh ke depan untuk masa yang jangka panjang. Lalu apa itu strategi? Strategi merupakan seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan oleh perusahaan. Cara membuat rencana strategis yaitu yang pertama kita harus menentukan visi organisasi, kemudian merumuskan visi organisasi, lakukan evaluasi atas pencapaian performa organisasi sampai saat ini, tulislah berbagai faktor pendukung keberhasilan organisasi, tentukan strategi untuk meraih setiap faktor penentu keberhasilan, dan prioritaskan strategi untuk mencapai target yang menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Lalu, bagaimana sih perencanaan dan kesepakatan kinerja dan kerangka kerja sistem manajemen kinerja itu?
Ini merupakan suatu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi, perusahaan, atau organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Lalu, apa sih tujuan kinerja itu? Tujuan kinerja adalah menyelaraskan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja organisasi. Kesesuaian antara kinerja individual dengan kinerja organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Kemudian, rencana pengembangan kinerja itu kaitannya sangat erat dengan strategi bisnis, di mana organisasi itu semakin bertumbuh. Penggunaan yang jelas dari proses kinerja manajemen adalah untuk mengkomunikasikan dan menguatkan seluruh strategi dan budaya. Kemudian, ada cara untuk melakukan penilaian kinerja itu dengan metode The Balance Scorecard, yang mana itu merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. The Balance Scorecard adalah salah satu kerangka kerja yang paling populer, filosofi, dan unisex. Nah, penilaian kinerja adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi kerja dari karyawan dan memotivasi karyawan. Motivasi berguna untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan meningkatkan kemampuan. Alat untuk memverifikasi bahwa individu memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan padanya. 3 dasar perilaku yang ada dalam penilaian kerja yaitu yang pertama, memikat atau menahan orang dalam organisasi, penyelesaian tugas yang terandalkan, perilaku-perilaku inovatif dan spontan, kerjasama, tindakan protektif, gagasan konstruktif, pelatihan diri, sikap yang menguntungkan. Siapa sih yang melakukan penilaian kerja? Itu bisa dilakukan oleh supervisor langsung, supervisor yang lebih tinggi, rekan sejawat, bawahan, pelanggan yang dilayani, penilaian secara menyeluruh. Apa tujuan penilaian kinerja? Tujuan pokoknya itu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sah tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah mengevaluasi pekerjaan apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana dia dapat mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian melakukan pengembangan untuk perencanaan karir, pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Kombinasi ini harus menghasilkan basis bagi keputusan personalia, baik itu promosi, transfer, ataupun PHK. Dan yang terakhir, tujuannya itu adalah meningkatkan pemberdayaan SDM. Lalu, bagaimana metode penilaian kinerja? Terdapat 2 kategori. Yang pertama ada penilaian objektif yang dinilai berdasarkan hasil kerja yang terukur. Kemudian ada penilaian subjektif, di mana berdasarkan pengamatan oleh orang yang paham terhadap performansi karyawan yang akan dinilai. Lalu, bagaimana peningkatan kinerja di tingkat organisasi? Kinerja yang buruk ada kalanya hasil dari kepemimpinan yang tidak tepat, manajemen yang buruk, atau sistem kerja yang defektif. Jadi ketika seseorang pegawai itu memiliki kinerja yang buruk, itu bisa terjadi karena adanya kepemimpinan yang tidak tepat. Kegagalan dapat terjadi di level top dari organisasi. Terus bagaimana peran top manajemen dalam peningkatan kinerja? Untuk meningkatkan kinerja, top manajemen perlu pengembangan budaya kinerja tinggi dengan karakteristik garis yang jelas antara tujuan strategis organisasi dengan departemen dan staf pada semua level. Manajemen juga harus mendefinisikan apa yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja, menetapkan tujuan agar sukses, dan memonitor kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Lalu, peningkatan kinerja perorangan itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dengan perekrutan, seleksi, pembelajaran, dan pengembangan. Jadi, ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja perorangan dengan melakukan kemampuan atau perekrutan dengan pelatihan. Kemudian meningkatkan motivasi dengan memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Terus meningkatkan kesempatan, menyediakan kesempatan untuk mereka dapat mengembangkan keterampilan mereka. Terus bagaimana cara mengelola kinerja karyawan yang buruk? Kita bisa melakukan identifikasi masalahnya, kemudian menetapkan alasan untuk kekurangannya, memutuskan dan menyetujui tindakan yang dibutuhkan. Lalu sumber daya tindakan yaitu dengan melakukan pelatihan dan pengalaman, lalu memonitor dan memberikan umpan balik. Maka setelah 5 langkah dasar ini dapat dilakukan untuk mengelola underperformance, karyawan selanjutnya tidak akan memiliki kinerja yang buruk.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.